Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, semester 5. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah perpajakan yang diampu oleh dosen Bapak Marianto, MPD. Langsung saja saya akan mempresentasikan dengan slide PPT yang sudah saya buat. Adapun materi yang akan saya presentasikan adalah ruang lingkup perpajakan. Apa sih pengertian pajak? Saya kutip dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bisa disimpulkan bahwa pajak itu artinya adalah kontribusi wajib bagi seluruh penduduk Indonesia yang nanti hasil dari pajak tersebut adalah untuk keperluan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun ciri-ciri pajak dari pengertian yang tadi ada 4. Yang pertama adalah dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang. Ciri-ciri kedua adalah dipotong atau dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk. Dan ciri-ciri yang keempat adalah diperuntukkan bagi pengeluarannya pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Selain itu ada juga pungutan lain yang dilakukan oleh pemerintah seperti retribusi. Retribusi itu apa? Retribusi itu adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Ini misalnya biaya balik nama kendaraan, ini misalnya. Ini termasuk yang disebutkan dalam retribusi. Pungutan lain adalah sumbangan, donasi. Sumbangan mungkin teman-teman sudah paham yang dimaksud dengan sumbangan. Itu ialah iuran kepada pemerintah yang tidak dapat dipaksakan. Kalau iuran kan sumbangan itu tidak dapat dipaksakan. Yang ditunjuk kepada golongan tertentu dan dimanfaat untuk golongan tertentu pula. Ini misalnya contoh, misalnya ada bencana alam, jadi pemerintah itu bisa saja melakukan pungutan donasi, tapi sifatnya tidak dapat dipaksakan. Pungutan lain ada namanya bea cukai. Bea itu adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mungkin kita pernah sering mendengar istilah bea masuk barang, nah itu ya termasuk. Nah, kalau cukainya adalah pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang mempunyai sifat sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan hanya pada golongan tertentu dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi imbal balik secara langsung. Ini misalnya cukai rokok gitu ya. Kalau cukai lebih ke barangnya, kalau bea itu pada saat proses pengiriman atau misalnya bea masuk barang dari luar negeri ke dalam negeri gitu. Jadi selain ada istilah perpajakan, ini juga ada pungutan lain. Nah, hukum pajak itu sendiri apa? Ada dibagi dua. Yang pertama itu adalah hukum pajak material
Dan yang kedua adalah hukum pajak formal. Hukum pajak material itu apa? Yaitu hukum yang membuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, tentang perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, terus siapa yang dikenakan pajak, dan berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif pajaknya. Jadi segala sesuatu yang timbul dan hapusnya hutang pajak serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Jadi ini regulasinya lah ya, yang mengatur undang-undang tentang berapa sih besarnya, siapa saja sih yang harus kena pajak, itu hukum tentang ini dimaksud dengan hukum pajak material. Contoh hukum undang-undang perpajakan penghasilan, ya, itu dimasuk dalam kategori hukum pajak material. Yang kedua adalah hukum pajak formal, yakni memuat tentang bentuk atau caranya, yang tadi itu hukum tentang bagaimana menghitungnya, bagaimana siapa saja. Kalau yang ini baru hukum tentang bentuk dan cara. Dan itu pun ada dibagi 3, yaitu pertama tata cara penyelenggaraan atau prosedurnya, terus hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Dan yang ketiga, kewajiban pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan atau banding. Itu pun ada di undang-undangnya. Ini termasuk hukum pajak formal. Adapun syarat-syarat pemungutan pajak, yang pertama adalah pemungutan pajak harus adil, syarat keadilan harus ada ya. Yang kedua adalah pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Ya. Kalaupun ada pajak itu harus jelas undang-undangnya. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian, syariah ekonomis, dan pemungutan pajak harus efisien. Ini syarat finansial. Yang keempat adalah sistem pemungutan pajak harus sederhana. Ini adapun fungsi pajak, seperti tadi dalam undang-undang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini fungsi pajak, yang pertama ada fungsi penerimaan. Jadi sebagai budgetir, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Jadi pemerintahan itu gajinya pegawai negeri untuk membangun itu dari pajak. Yang kedua, fungsi pengatur atau regulate, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai perpajakan. Mudah-mudahan kurang lebihnya dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya sebagai mahasiswa. Mudah-mudahan ilmu tentang perpajakan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.